wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Okay, and I'm fine too. Hari ini kita materinya tentang label. Tapi sebelum kita masuk ke materi tentang label, Bapak akan menanyakan kepada kalian, biasanya sebelum kalian memakai atau mengkonsumsi produk tertentu, apa yang biasa kalian lakukan? Misalnya produk makanan, apalagi minuman, apalagi kira-kira obat-obatan, kosmetik. Ya, apa yang biasa kalian lakukan biasanya? Berdoa. Betul. Apa lagi selain berdoa? Membaca. Membaca apa? Petunjuk. Apa lagi? Kegunaan. Iya. Apa lagi yang kalian baca? Tanggal apa? Tanggal kadaluarsa. Ya, betul. Jadi yang ada di belakang atau yang tertera pada kemasan itu disebut dengan label. Apa itu label? Kira-kira apa? Label itu kira-kira informasi rinci. Ya, betul. Oke. Nah, di sini ada beberapa informasi yang diberikan pada label suatu produk. Nah, label antara produk yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Misalkan antara makanan dengan obat-obatan berbeda, dengan minuman juga berbeda. Begitu juga dengan kosmetik. Oke. Nah, di sini beberapa informasi yang diberikan pada label. Yang pertama, name of the product. Name of the product atau disebut juga dengan brand, itu biasanya ditulis dengan tulisan yang besar dan berwarna colorful. Kemudian yang kedua, content of amount. Kalau content of amount biasanya kalau untuk benda yang solid itu dalam bentuk gram. Kalau yang liquid atau cair itu dalam bentuk mililiter. Kemudian yang ketiga, description. Description di situ adalah keterangan tentang produk itu produk apa, untuk apa produknya. Kemudian yang selanjutnya, ingredients. Kalau ingredients biasanya terdapat pada makanan atau minuman. Kemudian yang kelima, nutrition facts, sama dengan makanan dan minuman, adanya di makanan dan minuman. Kemudian yang keenam, use, kegunaan atau manfaat dari produk tersebut. Kemudian yang ketujuh, direction to use, petunjuk penggunaan dan dosisnya berapa. Misalkan untuk anak-anak atau orang tua tentu berbeda. Selanjutnya yang kedelapan, direction to store, petunjuk untuk menyimpan. Biasanya ada suhu tertentu untuk menyimpan suatu produk. Kemudian yang terakhir, expiration date, yaitu tanggal kadaluarsa. Nah, ini juga penting bagi kita sebelum mengkonsumsi atau memakai sebuah produk. Oke. Di sini Bapak contohkan contoh produknya. Kira-kira yang mana name of the produknya? Ya, yang ini ya, paper drops. Nah, paper drop. Kemudian content of amount-nya. Nah, di sini ada content of amount-nya, yaitu dalam bentuk miligram, karena ini bentuknya bukan bentuk cair tapi dalam bentuk padat. Kemudian dosisnya ada di sini, yaitu anak-anak dan dewasa yang di atas 6 tahun. Kemudian lagi di sini ada description-nya, kegunaannya, kegunaannya untuk meredakan batuk, menghilangkan sumbatan pada hidung tersumbat, kemudian meredakan sakit tenggorokan. Kemudian lagi di sini ada penyimpanannya, yaitu store below 25 derajat Celcius. Nah, jadi di bawah 25
derajat Celcius. Nah, di sini adalah tentang contoh obat-obatan. Kemudian, nah ini juga obat-obatan, tapi ini yang dalam bentuk liquid atau cair. Nah, ini brandnya apa kira-kira? Ya, Sanmol. Kemudian description-nya apa? Description-nya paracetamol. Kemudian amount of content-nya berapa? Nah, amount of content-nya di sini adalah 120 mg. Kemudian lagi kontennya 60 mili ya, kontennya 60 mili. Kemudian kegunaannya apa? Kegunaannya use to relieve pain, untuk meredakan sakit. Nah, sakit kepala, sakit gigi dan demam. Kemudian dosisnya. Nah, dosisnya ada di sini 0 sampai 1 tahun. Kemudian lagi penyimpanannya store at home. Nah, simpan suhu antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Oke, ini adalah contoh obat-obatan. Selanjutnya yang dalam bentuk minuman. Nah, ini adalah dalam bentuk minuman. Nah, apa namanya? Nah, di sini namanya adalah pineapple coconut and banana smoothie. Nah, ini nama produknya. Kemudian keterangannya, description-nya adalah a blend of apple juice, banana and pineapple and coconut milk. Nah, jadi campuran antara jus apel, banana dan nanas. Kemudian ingredients-nya ada jus apel 42%, kemudian banana 21%, kemudian lemon juice. Kemudian ini ada storage. Storage-nya itu adalah penyimpanan. Nah, agar disimpan di dalam kulkas atau harus dihabiskan 1 hari setelah dibuka. Kemudian jangan melebihi tanggal. Kemudian di sini ada ini yang membedakan dengan produk yang ada pada obat, karena di sini ada nutrition fact-nya. Nah, kemudian ada energinya. Nah, 65 kalori. Kemudian fat-nya, lemaknya. Nah, 2,3 gram. Kemudian karbohidratnya 9,6 gram. Proteinnya. Nah, itu ya. Ini adalah contoh produk minuman. Kemudian selanjutnya kosmetik ya. Nah, kosmetik di sini ada misalkan, nah ini Cushion Baby Oil. Nah, di sini adalah produk kecantikan kosmetik ya. Di sini tujuannya untuk bayi. Kemudian ada almond and rose oil. Nah, ini adalah description-nya adalah almond and rose oil. Kemudian kontennya 50 ml. Kemudian di belakangnya ada ingredients-nya. Kemudian expiration date-nya juga ada ini, tanggal 1 ya, 2023. Oke. Ya, bisa dipahami ya. Jadi selanjutnya Bapak tugaskan kepada kalian untuk mencari kemasan produk, baik itu makanan, minuman, kemudian obat-obatan atau kosmetik di lingkungan kelas atau lingkungan sekolah. Nah, 1 atau 2 menit ya, harus kembali ke sini. Tapi cari kemasan yang bersih ya. Oke, silahkan. Ya, kalau sudah kalian menemukannya, silahkan kalian baca label yang tertera pada produk yang kalian miliki. Setelah itu selesai? Oke, kalau sudah selesai, kalian berbagi informasi tentang produk yang ada di tangan kalian kepada teman yang ada di dekat kalian. Sudah? Kalau sudah, bisa dipahami ya tentang label sini. Nah, kira-kira apa manfaat atau tujuan kita mempelajari tentang label di sini, atau kita membaca label? Yang pertama apa kira-kira? 1, iya, mendapatkan
informasi rinci tentang sebuah produk. Kemudian apa? Iya, untuk menghindari efek negatif dari sebuah produk bagi kesehatan kita. Kemudian apa lagi kira-kira? Untuk mendapatkan produk yang aman. Iya, betul. Kemudian yang terakhir apa kira-kira? Selain yang tiga tadi, untuk mendapatkan produk yang aman, kemudian untuk menjauhi efek negatif, mendapatkan informasi rinci. Yang terakhir kira-kira ada apa? Iya, yang terakhir yaitu untuk mendapatkan produk terbaik yang akan kita konsumsi atau kita pakai untuk kita. Nah, bisa dimengerti ya. Nah, terlebih lagi tentang tanggal kadaluarsanya itu adalah sangat penting. Nah, ada yang belum paham? Nah, untuk label di sini juga berhubungan dengan teks prosedur ya, yang telah kalian pelajari sebelumnya kan, tentang langkah-langkah petunjuk penggunaan ya. Nah, jadi ini berhubungan dengan teks prosedur juga. Ya, kalau sudah paham, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan saying hamdalah. Alhamdulillah.